Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan akses lain, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 1 Timotius pasal pertama ayat 15 sampai ayat 17. 1 Timotius pasal pertama ayat 15 sampai ayat 17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah paling berdosa, tapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca hari ini, kita perhatikan ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku yang paling berdosa. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Antara hubungan Allah dengan manusia terputus oleh karena dosa. Dan jelas Alkitab menulis Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Inilah kasih Tuhan, dan Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia supaya jangan satu manusia binasa masuk neraka. Maka jadi datang ke dalam dunia ini bagikan jembatan antara manusia dengan Allah. Dia bagikan jembatan antara manusia dengan Allah lewat apa dikatakan salib, lewat pengorbanan dan jual juta, sehingga manusia bisa berjalan jembatan. Itulah salib sampai ke Bapa karena Dia. Jadi kata ini firman Allah katakan pada ayat 15, perkataan benar dan dapat diterima sepenuhnya. Bukan perkataan sembarangan, tapi perkataan Tuhan sendiri. Firman Allah benar-benar perkataan Tuhan. Bapa, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui Dia. Maka perkataan ini benar. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia daripada menyelamatkan manusia orang berdosa. Kita di hadapan Tuhan ada satu manusia yang tidak berdosa. Dosa minimum dosa itu. Karena bukan dosa ada maut, tapi karena kasih karunia. Maka Roma pasal 4, Rasul-Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Maka melalui pengorbanan Yesus kita boleh diselamatkan. Hanya melalui Yesus Dia datang menjadi korban. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Tidak satu bisa masuk surga, hanya melalui jembatan yang dilesai buat pengorbanan antara manusia,
antara manusia dengan Allah terputus oleh karena dosa. Dosa, rupa dosa dan neraka. Waktu manusia berdosa, dia pasti neraka. Tapi karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, dia mau menjadi orang yang katakanlah terkutuk. Sebagaimana Galatia 3:13, terkutuklah orang yang tergantung Tuhan. Dia ambil segala dosa saudara, kutuk saudara, dia pikul jauh juta, sehingga kita terima kelepasan daripada dosa atau pengampunan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena dia, maka perkataan benar dan dapat percaya. Amin. Bukan perkataan sembarangan. Iya dan amin. Sebab tidak ada keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan hanya Yesus yang memberikan jalan keselamatan dalam hidup kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Buat pengorbanan jauh juta, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami boleh diselamatkan karena pengorbanan-Mu Tuhan. Tidak ada kata yang manis, saya ucapkan syukur. Kami menjunjung tinggi akan pengorbanan jauh juta. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa yang jadi kebutuhan kami cukupkan. Lebih pada Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, pada RT, berikan hikmat dari surga, jadi semua takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.